Halo Mbak, selamat siang. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Siang hari banget ya Mbak. Mbak udah makan siang belum nih? Alhamdulillah udah Ibu. Ibu udah makan siang belum nih Bu? Alhamdulillah Mbak, saya juga udah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak udah hadir di sesi konseling hari ini. Walaupun kita bertemu secara hybrid, saya ingin memastikan Mbak tetap merasa aman dan juga nyaman. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang akan Mbak ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi Mbak tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua keadaan-keadaan Mbak, perasaan-perasaan Mbak ke saya ya Mbak. Mbak juga bebas berhenti atau istirahat kapanpun jika memang Mbak merasa tidak nyaman. Oke, jadi gimana nih Mbak kondisi Mbak hari ini? Kondisi saya kalau secara fisik gitu ya Bu, Alhamdulillah baik. Tapi kalau misalnya secara mental sebenarnya itu eh saya lagi nggak baik-baik aja sih Bu. Oke, terima kasih ya Mbak udah jujur. Nah, kalau boleh menggambarkan perasaan Mbak dengan satu kata, kira-kira apa nih Mbak kata yang cocok untuk eh, perasaan Mbak hari ini? Em, Capek sih jujur. Capek. Yang seperti apa tuh Mbak? Capek pikiran, capek hati juga gitu Ibu. Kalau misalkan capek pikiran dan hati, itu berarti biasanya tuh ada hal yang cukup lama Mbak pendam ya Mbak. Emang apa sih Mbak akhir-akhir ini yang sering muncul di pikiran Mbak? Yang sering muncul di pikiran saya tuh kayak yang udah terjadi gitu, Bu. Yang masa lalu kayak gitu. Yang sebenarnya tuh udah pengen saya lupain, tapi malah muncul terus gitu, Ibu. Jadi ada pengalaman masa lalu yang masih terasa di hidup Mbak sampai sekarang ya Mbak? Iya, betul, Ibu. Dan itu lumayan bikin saya terganggu sih. Jadi saya susah fokus, terus juga eh, tidurnya juga nggak nyenyak, kayak gitu, Ibu. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Mbak mulai merasakan perasaan ini? Sejak beberapa bulan terakhir sih, Bu. Awalnya tuh saya mikir kayak ini ya udah stres biasa aja gitu. Tapi ternyata tuh semakin kesini semakin berat ya Mbak. Iya, malah makin parah makin ke sini, Bu. Kalau misalkan perasaan itu muncul saat Mbak sedang melakukan aktivitas, misalkan seperti sedang kerja atau mungkin hangout bersama teman-teman, itu biasanya reaksi tubuh Mbak tuh seperti apa Mbak? Kadang tiba-tiba tuh pengen nangis, terus juga rasanya tuh dada deg-degan terus juga sesak. Padahal tuh kayak nggak ada apa-apa kayak gitu, Ibu. Tiba-tiba pengen nangis tanpa tahu penyebab pastinya ya Mbak? Iya betul Ibu. Terus juga sekarang tuh saya jadi gampang curiga gitu loh Bu ke orang lain gitu. Curiga dalam hal apa nih Mbak? Curiga dalam hal kayak takut dibohongin, terus juga takut dikecewain lagi gitu. Ada kata lagi di sini, berarti itu artinya eh, Mbak pernah mengalami kekecewaan yang cukup dalam sebelumnya ya Mbak? Iya Ibu benar. Oke Mbak, jadi Mbak boleh cerita pelan-pelan. Kita tidak sedang terburu-buru ya Mbak.
Kekecewaan seperti apa sih yang paling membekas di ingatan Mbak? Jadi gini Bu, sebenarnya tuh saya pernah benar-benar percaya banget gitu ya, naruh kepercayaan gitu kepada seseorang. Jadi kalau misalkan ada orang itu tuh hidup saya tuh aman gitu. Rasa aman itu penting sekali ya Mbak buat kamu. Iya, dan sama dia tuh saya nggak perlu untuk pura-pura kuat. Jadi saya bisa jadi diri saya sendiri gitu, Ibu. Jadi saat bersama dia, Mbak merasa diterima sepenuhnya. Iya, betul, Ibu. Makanya pas kejadian itu rasanya tuh kayak sakit banget gitu. Apa yang terjadi sampai membuat rasa aman itu hilang, Mbak? Saya dikhianati, Ibu. Hmm, Dikhianati. Iya, benar. Jadi dia itu eh, bohong. Dia sembunyiin banyak hal dari saya dan saya tuh baru tahu belakangan ini gitu. Sepertinya kebohongan itu bukan hanya soal fakta, tapi juga merusak kepercayaan Mbak ya, Mbak. Iya, dan di sini tuh kayak saya merasa bodoh gitu. Selama ini tuh saya hidup dalam kebohongan gitu, Ibu. Nah, Mbak, saat kamu menyadari semuanya, apa yang paling kuat, Mbak, kamu rasakan saat itu? Sedih, terus juga kaget pastinya, terus juga hancur. Kayak semua yang udah saya bangun gitu ya, seketika tuh runtuh begitu aja gitu. Kehancuran itu terasa menyeluruh ya, Mbak. Jadi seolah tidak ada lagi tempat untuk berpijak. Iya, benar Ibu. Jadi saya kayak bingung gitu, harus percaya siapa lagi gitu. Saya bisa merasakan betapa beratnya momen itu buat kamu, Mbak. Kehilangan kepercayaan itu emang bisa mengguncang seluruh hidup seseorang. Iya, betul. Oh, oke. Kalau misalkan kamu udah cukup siap, saya mau kamu memahami lebih jelas. Saya ingin memahami lebih jelas sebenarnya ya, bentuk pengkhianatan seperti apa sih yang kamu alami, Mbak? Em, Dia selingkuh Ibu. Terima kasih ya, Mbak, udah berani mengatakannya. Itu bukan hal yang mudah untuk diungkapkan. Iya, yang paling bikin saya sakit itu karena ya saya sayang banget gitu Ibu sama dia. Jadi saya nggak pernah curiga sedikit pun, nggak pernah mikir kayak dia tuh bisa sejauh itu ngebohongin saya kayak gitu Ibu. Jadi rasa sakitnya itu bukan hanya karena perselingkuhan itu sendiri, tapi karena harapan dan juga cinta yang kamu taruh sepenuhnya ya, Mbak. Iya betul Ibu. Jadi saya ngerasa dikhianati sebagai pasangan, terus juga sebagai manusia gitu. Seolah-olah nilai diri kamu itu ikut dipertanyakan ya, Mbak. Iya betul. Jadi eh, saya tuh sering nyalahin diri saya sendiri, kayak saya tuh ngerasa kurang, ngerasa nggak cukup gitu. Padahal apa yang dia lakuin itu adalah pilihannya, Mbak, bukan cerminan nilai dari diri kamu. Jadi kamu tuh nggak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Iya, saya tahu itu Ibu. Eh, tapi di kepala saya tahu itu. Tapi kalau misalkan di hati saya itu, saya belum bisa menerima itu gitu Bu. Luka di hati itu emang sering butuh waktu lebih lama untuk sembuh, Mbak. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, sampai sekarang tuh kejadian itu tuh terus muter gitu ke di kepala aku. Kayak kita nonton film aja kayak film yang diputar ulang gitu. Muter terus gitu, Ibu. Kenangan itu datang tanpa kamu undang ya, Mbak.
Iya betul Ibu. Kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba sesek. Jadi kayak dicampur jadi satu gitu. Itu terdengar seperti luka emosional yang masih terbuka ya, Mbak. Iya Ibu. Dan saya tuh ngerasa capek gitu, capek terus gitu. Karena kan berputar-putar terus gitu ya Bu. Jadi kayak saya tuh ngerasa lelah, terus juga saya ngerasa capek gitu Ibu. Oke, Mbak. Saya ingin Mbak tahu satu hal penting ya, Mbak. Kalau reaksi yang tadi Mbak alami seperti sesak, curiga, sulit tidur, terus pikiran yang terus-terusan berulang seperti nonton film yang berkali-kali ya, Mbak. Nah, itu tuh adalah respon yang sering muncul pada orang yang sering mengalami trauma emosional, termasuk trauma akibat perselingkuhan yang sedang Mbak alami juga. Oh, jadi itu bukan lebay ya, Bu? Saya kira tuh awalnya kayak saya tuh terlalu lebay gitu. Enggak sama sekali. Ini tuh bukan soal lemah atau kuat atau lebay, itu enggak sama sekali. Tapi ini tuh soal luka yang belum diproses dengan baik oleh Mbak. Iya, benar sih, Bu. Jadi saya tuh sering nyalahin diri saya sendiri juga. Seperti yang udah tadi saya bilang, saya merasa kurang. Makanya tuh kayak saya mikir dia bisa begitu ke saya gitu. Sebenarnya tuh perselingkuhan itu tuh pilihan dari si pelaku, Mbak, bukan cerminan dari nilai dari diri kamu. Iya, Ibu. Jadi, hari ini itu kamu sudah melakukan hal yang sangat besar ya, Mbak. Kamu berani jujur pada diri sendiri, terus juga mulai membuka luka yang selama ini kamu pendam. Saya sangat mengapresiasi keberanian kamu, ya, Mbak, dan juga kejujuran kamu. Iya, saya juga eh, cukup merasa lega udah sharing gitu sama Ibu. Walaupun ya masih ada lah rasa-rasa capek. Itu tandanya kamu mulai melepaskan beban, Mbak. Meskipun pelan ya, Mbak. Nah, untuk sementara, saya ingin kamu mengingat satu kalimat ini, Mbak. Ini kamu simpen terus ya, Mbak. Kamu ingat-ingat terus. Jadi, ke kalimatnya ini, aku terluka karena dikhianati, bukan karena aku tidak berharga. Jadi tuh kamu di luka yang kamu alami sekarang itu karena kamu dikhianati, mungkin karena ya dia yang kurang bersyukur atau gimana. Jadi bukan karena kamu itu nggak berharga, kamu tuh sangat berharga loh Mbak. Jadi stop nyalahin diri sendiri ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih untuk kalimat-kalimat sebagai penguat saya, sebagai motivasi saya. Oke Mbak, saya rasa sesi kali ini cukup ya Mbak. Eh, Waktunya juga sudah berakhir. Mungkin kita bisa lanjut di sesi berikutnya. Nanti jadi di sesi berikutnya kita bisa fokus membantu Mbak memulihkan rasa aman dan juga kepercayaan Mbak. Tapi dimulai dari diri Mbak sendiri. Nah, Mbak sedia nggak nih untuk melanjutkan proses selanjutnya? Iya, saya bersedia Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mempercayai saya hari ini. Iya, terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya, terus juga sudah memberi wejangan-wejangan yang membuat saya uh, lumayan agak lega sih Ibu. Ya, sama-sama ya Mbak. Oke, selamat siang Mbak. Semoga Mbak harinya menyenangkan ya Mbak. Amin, selamat siang juga Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak.